Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surga Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kehidupan manusia dimulai dengan sesuatu yang begitu hina dan tidak berharga, setits ermani, sebuah nutfah yang tidak tampak. Namun, dari titik itulah Allah memulai penciptaan makhluknya yang luar biasa ini. Tidak ada manusia yang bisa memilih bagaimana ia dilahirkan, siapa orang tuanya, atau bentuk fisiknya. Semua itu adalah kehendak dan kuasa Allah semata. Allah berfirman dalam surah Al-Insan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Ini adalah titik awal perjalanan hidup kita. Ketiadaan kehinaan dan ketergantungan penuh pada Allah. Manusia seringkali lupa bahwa ia berasal dari sesuatu yang hina. Namun, Allah mengangkat derajat manusia, memberinya kehidupan, dan memberikan akal untuk mengenalnya. Proses penciptaan ini bukan hanya tentang tubuh fisik, tetapi tentang bagaimana Allah memberi makna pada setiap detiknya. Dari air mani, Allah menciptakan segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu Allah meniupkan ruhnya, menjadikan manusia makhluk yang sempurna. Inilah perjalanan hidup manusia, dari ketidakberdayaan menuju kesempurnaan yang ditentukan olehnya. Setiap langkah dalam proses ini adalah tanda kasih sayang Allah. Allah membentuk manusia dalam keadaan yang sangat lemah, kemudian memberikan kemampuan untuk berkembang, berpikir dan berbuat. Tapi yang paling penting, Dia memberi pilihan, apakah manusia akan hidup untuknya atau melupakannya. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali terjebak dalam kesibukan dunia. Namun, jika kita berhenti sejenak dan merenung, kita akan menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah amanah sebuah perjalanan yang dimulai dengan kelemahan dan akan kembali kepada Allah dengan amal yang menentukan nasib kita. Hari ini, mari kita merenung sejenak tentang asal-usul kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijalani dengan penuh kesadaran akan tujuan akhir kita. Setiap kali kita merasa besar atau kuat, ingatlah bahwa kita berasal dari air yang hina. Ingatlah bahwa tubuh ini yang kita banggakan suatu saat akan hancur kembali menjadi tanah. Maka layaklah kita hidup dengan rendah hati, selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Marilah kita memulai perjalanan hidup ini dengan penuh kesadaran akan asal-usul kita. Kita akan kembali kepada Allah dengan hati yang tenang jika kita menyadari betapa besar kasih sayang-Nya. Sejak kita berada dalam rahim ibu kita, di setiap hembusan nafas, marilah kita ingat akan asal-usul kita. Dari air yang hina, Allah memberikan hidup. Dan dari hidup yang penuh ujian, kita harus kembali kepadanya dengan amal yang baik. Semoga kita selalu berada dalam rahmat-Nya. Permulaan dari nutfah yang hina. Saudaraku, dalam setiap diri manusia, ada satu kenyataan yang sering terlupakan. Asal-usul kita sangatlah hina. Kita diciptakan bukan dari sesuatu yang indah, bukan dari emas atau permata, melainkan dari setetes air mani, nutfah yang hina, yang tak berharga di mata manusia. Tapi dari situlah Allah memulai ciptaan yang agung. Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Ini adalah awal kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak ada manusia yang lahir dari kemuliaan duniawi. Semua berasal dari kehinaan yang sama. Jika manusia mengingat asal penciptaannya, tidak akan ada ruang untuk sombong. Tidak akan ada dada yang membusung karena harta, jabatan atau wajah yang rupawan, karena semua itu hanyalah lapisan luar
yang menutupi kenyataan. Kita berasal dari sesuatu yang bahkan manusia jijik terhadapnya. Betapa luar biasanya kuasa Allah dari nutfah itu. Dia bentuk manusia yang sempurna, dia tetapkan takdirnya sejak dalam rahim. Dia lukis wajahnya, bentuk tubuhnya, hingga nasib hidupnya. Semuanya sejak dari satu titik awal yang sangat hina. Bila kita renungkan dengan hati yang tenang, maka kita akan merasa kecil di hadapan Allah. Tak ada yang bisa kita banggakan. Kita hanyalah makhluk ciptaannya yang sejak awal pun telah bergantung sepenuhnya pada kasih sayangnya. Setiap bayi yang lahir sebelumnya hanyalah sebutir sel yang tak terlihat, tapi Allah menumbuhkannya, membesarkannya dalam rahim, menjadikannya hidup dan bernyawa. Maka mengapa kita lupa? Mengapa kita bertindak seakan kita tidak butuh kepadanya? Inilah awal dari semua kehidupan manusia: kegelapan, kehinaan, dan ketergantungan penuh kepada Allah. Tapi justru dari kegelapan, itulah Allah pancarkan cahaya kehidupan, agar manusia tahu bahwa ia diciptakan bukan tanpa tujuan. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Kita tidak mengatur tubuh kita, warna kulit kita, wajah kita, semua itu adalah kehendak Allah. Maka bukankah pantas bagi kita untuk selalu bersyukur dan mengakui bahwa semua ini bukan milik kita? Untuk selalu bersyukur dan mengakui bahwa semua ini bukan milik kita. Banyak manusia hidup seakan mereka Tuhan atas hidupnya sendiri. Padahal ketika awalnya saja berasal dari air yang hina, mengapa ia begitu tinggi hati? Mengapa ia merasa berhak untuk melawan perintah Robnya? Dari titik ini, kita belajar bahwa hidup bukan sekedar tentang menjadi besar, kaya, kuat. Hidup adalah perjalanan kembali dari air hina menuju pertanggungjawaban agung. Apakah kita akan kembali dalam kemuliaan atau tetap hina di hadapannya? Segumpal darah yang dijaga dari setetes nutfah, Allah mengubah bentuk kita menjadi alaqah, segumpal darah. Fase kedua dari penciptaan ini menunjukkan bahwa kita masih dalam tahap lemah, rapuh, dan sangat bergantung pada rahmat Allah. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, Allah berfirman, "Kemudian kami menjadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal daging." Ini adalah proses yang menakjubkan, yang tak mungkin bisa diciptakan oleh manusia, secerdas apapun mereka. Dalam rahim ibu, segumpal darah itu menggantung di dinding rahim. Tidak ada kehidupan di luar izin Allah. Jika Allah tak jaga, maka hilanglah nyawa itu. Begitulah lemahnya kita saat awal diciptakan. Maka betapa sombongnya kita jika merasa kuat saat dewasa. Segumpal darah itu bukan sekedar massa biologis. Di dalamnya, Allah telah letakkan rahasia kehidupan. Jantung mulai berdetak, darah mulai mengalir, dan dari sanalah kehidupan perlahan bergerak menuju bentuk manusia. Pada fase ini, malaikat belum meniupkan ruh, tapi kehidupan biologis telah bergerak. Ini adalah tanda kuasa Allah yang membentuk kehidupan dari yang tidak hidup, dan manusia masih belum sadar bahwa ia hanya ciptaan, bukan pencipta. Dalam keadaan segumpal darah itu, manusia tidak bisa memprotes takdir. Ia tidak bisa memilih ibu siapa, lahir kapan, atau menjadi siapa. Tapi saat besar, manusia sering lupa bahwa semua itu bukan pilihannya, tapi kehendak Robnya. Jika kita mengingat kembali fase ini, maka seharusnya kita merasa rendah hati. Tidak ada dari kita yang mulia karena diri sendiri. Segalanya berasal dari kehinaan dan penjagaan Allah semata. Banyak orang yang lahir tapi tidak sempat hidup. Banyak janin yang gugur sebelum waktunya. Tapi Allah memilih kita untuk tetap hidup, tumbuh, dan mengenalnya. Maka apakah kita masih mau berpaling darinya? Segumpal darah yang menggantung dalam rahim itu begitu tidak berdaya, tapi justru disitulah letak kebesaran Allah. Dia mampu menjadikan sesuatu yang lemah menjadi manusia sempurna yang bisa berpikir dan merasakan. Maka ketika kita sombong karena kecerdasan,
tubuh kuat atau pencapaian, ingatlah semua itu berawal dari segumpal darah yang lemah. Dan jika Allah menghendaki, Dia bisa kembalikan kita pada keadaan selemah itu kapan saja. Segumpal daging yang diberi bentuk dari segumpal darah kita berubah menjadi mudah. Segumpal daging, di fase ini Allah mulai membentuk wujud kita secara lebih jelas. Tangan, kaki, mata dan jantung mulai sempurna. Itulah bentuk kasih sayangnya yang tak terhingga. Sebelum kita mengenal dunia, segumpal daging itu tidak mampu berbicara, tidak tahu apa-apa, tapi di balik kebisuannya, Allah sedang menyiapkan takdir besar menjadi manusia. Di titik ini, kita bisa merenung bahwa hidup adalah pemberian, bukan hasil usaha. Allah tidak membiarkan ciptaannya tanpa perhatian. Dia atur perkembangan kita, detik demi detik, dalam kegelapan rahim. Dia mengatur setiap sel agar menempati tempatnya, agar kita menjadi bentuk terbaik dari ciptaannya. Dalam surah Atin ayat 4 Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Tapi apakah kita sadar akan kehormatan itu? Ataukah kita lebih memilih hidup dalam kehinaan? Karena jauh darinya, ketika tubuh kita dibentuk, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan saat lahir pun kita tidak membawa ilmu. Semua kita pelajari sedikit demi sedikit. Maka mengapa ada manusia yang merasa dirinya tahu segalanya, padahal ia lahir dalam ketidaktahuan? Segumpal daging itu tidak akan bisa menjadi manusia sempurna jika Allah tidak meniupkan roh. Itulah sebabnya kita bukan hanya tubuh. Kita adalah gabungan dari jasad dan roh. Tanpa roh, daging itu hanya tumpukan materi tak bernyawa. Saat kita dibentuk di rahim ibu, tidak ada satupun manusia yang tahu dengan pasti bagaimana prosesnya. Teknologi bisa menjelaskan sebagian, tapi tidak bisa menggantikan keajaiban tak terlihat. Kehendak Allah yang bekerja dalam kesempurnaan. Betapa besar kasih sayang Allah. Di saat kita belum bisa berdoa, Dia sudah memberi. Di saat kita belum bisa bersyukur, Dia sudah menjaga. Dan di saat kita belum tahu apa-apa, Dia sudah menyiapkan dunia untuk kita tapaki. Maka sangatlah tidak layak jika manusia melupakan Allah setelah lahir ke dunia. Padahal sejak dalam kandungan pun, kita sudah mendapatkan anugerah luar biasa. Dari segumpal daging, menjadi manusia yang bisa berjalan, berpikir dan merasa. Hari ini, jika tubuh kita tegak dan kuat, jangan sombong. Itu semua berasal dari segumpal daging yang pernah menggantung tanpa daya. Jika Allah bisa menciptakan itu, maka Dia juga bisa mencabutnya kapan saja. Maka bersyukurlah sebelum semuanya kembali kepadanya. Tiupan ruh dan amanah kehidupan. Setelah tubuh dibentuk, tibalah momen yang agung. Allah meniupkan ruh. Inilah saat ketika manusia benar-benar hidup. Dalam hadis disebutkan bahwa pada usia 4 bulan dalam kandungan, ruh ditiupkan dan takdir dituliskan. Ruh bukan sekedar energi. Roh adalah cahaya kehidupan yang berasal dari Allah. Ia menjadikan tubuh memiliki makna. Ia menjadikan manusia memiliki kesadaran, hati dan tanggung jawab. Ketika ruh ditiupkan, bukan hanya kehidupan yang dimulai, tapi juga amanah. Manusia kini mengemban tugas untuk mengenal Tuhannya, untuk menyembahnya, dan untuk hidup sesuai kehendaknya. Roh adalah sesuatu yang agung. Dalam surah Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Dari sini kita tahu bahwa roh adalah misteri yang tak sepenuhnya kita pahami, tapi kita bisa merasakannya. Saat hati tenang, saat rindu kepada Allah, saat menangis dalam doa. Semua itu berasal dari roh, bukan dari tubuh. Ruh inilah yang membuat kita berbeda dari makhluk lain. Tubuh boleh mirip, tapi ruh memberi makna yang tak bisa ditiru. Maka jika manusia hidup hanya untuk memuaskan tubuh, ia telah mengkhianati tujuan hidupnya. Setelah ruh masuk, Allah memerintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya di akhirat. Celaka atau bahagia,
maka kehidupan kita bukanlah tanpa arah, semuanya sudah tercatat. Dan kita sedang menjalani tulisan itu. Tapi meski takdir ditulis, manusia diberi kehendak dan pilihan. Ia bisa memilih untuk tunduk pada Allah atau berpaling darinya. Dan pilihan itulah yang akan menentukan nasibnya kelak. Ruh bukan milik kita. Ketika Allah memanggilnya, tubuh akan kembali menjadi daging tak berdaya. Semua kebanggaan dan pencapaian akan lenyap bersama hembusan terakhir nafas. Maka selagi ruh masih bersama kita, mari gunakan hidup ini untuk mengenal Allah, mencintainya, dan mendekat kepadanya. Karena saat ruh kembali, tak ada yang bisa kita bawa kecuali iman dan amal yang kita semai hidup di rahim, rahmat yang tak terlihat. Dalam kandungan ibu, kita hidup 9 bulan dalam kegelapan. Tidak ada sinar, tidak ada suara yang jelas. Tapi disitulah Allah menunjukkan kuasanya, menciptakan kehidupan dalam kesunyian. Rahim ibu adalah tempat paling aman yang Allah ciptakan. Dindingnya melindungi, air ketuban menjaga, dan makanan terus mengalir melalui tali pusat. Semua bekerja tanpa kita tahu caranya. Allah menyebut dalam surah Az-Zumar ayat 6, Dia menciptakan kamu dalam perut ibumu. Kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. 3 kegelapan itu adalah bukti bahwa rahmat Allah selalu menyelimuti kita. Bahkan saat kita tak tahu apa-apa. Jika kita mengingat bagaimana kita hidup dulu di rahim, maka kita akan tahu bahwa hidup ini bukan karena kecerdasan kita. Kita dijaga sepenuhnya oleh kehendak dan kasih-Nya. Tidak semua janin bertahan, banyak yang gugur. Tapi kita dipilih untuk hidup. Lahir dan menjalani takdir, itu bukan kebetulan. Itu adalah kehendak penuh rahmat dari Allah. Dalam rahim, kita tidak pernah khawatir tentang makanan atau tempat tinggal. Tapi setelah lahir, kita sibuk mengejar dunia. Seakan Allah tidak akan mencukupi lagi kebutuhan kita. Padahal saat kita paling lemah pun, Allah cukupkan segalanya. Inilah bukti bahwa kita hidup bukan karena usaha kita semata. Kita hidup karena Allah menghendaki kita hidup. Dan saat Allah mencabut kehendak itu, tak ada yang bisa bertahan. Rahim ibu menjadi tempat pembelajaran pertama, tempat bergantung penuh kepada Allah. Jika di rahim kita berserah total, mengapa setelah besar kita merasa tidak butuh kepadanya? Kita sering lupa bahwa Allah yang menjaga kita sebelum lahir adalah Allah yang sama yang menjaga kita hari ini. Tapi hati kita tertutup oleh kesibukan dunia dan lupa bahwa kita dulu hanya segumpal makhluk dalam kegelapan. Maka mari kita kembali kepada Allah. Kembalikan kepercayaan kita sepenuhnya kepadanya. Seperti saat dalam rahim kita pasrah, yakin dan tenang dalam penjagaannya. Lahir ke dunia, lahir dalam ujian. Ketika kita lahir, dunia menyambut dengan tangis. Tangisan itu bukan pertanda kesedihan, tapi penyesuaian dengan dunia yang keras. Itulah pertama kalinya kita merasakan kehidupan nyata. Tempat ujian dimulai. Lahir ke dunia adalah peralihan dari rahmat tersembunyi menuju rahmat yang harus dicari. Di rahim kita dijaga tanpa usaha. Di dunia kita harus belajar untuk bertahan, berjuang dan tetap bersandar pada Allah. Allah tidak membiarkan kita lahir tanpa bekal. Dia berikan naluri, kasih sayang ibu, dan kesempatan belajar. Tapi di balik semua itu, Allah juga sertakan ujian. Karena dunia adalah tempat untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Dalam surah Al-Mulk, ayat 2, Allah berfirman, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang terbaik amalnya? Maka sejak lahir, ujian itu telah dimulai. Tangisan pertama bayi adalah simbol bahwa dunia ini bukan tempat ketenangan. Dunia adalah tempat ujian. Dan hanya yang bersabar serta bertakwa yang akan menang. Ketika bayi itu tumbuh, ia mulai belajar dari lingkungan. Ia belajar tertawa, merangkak berjalan, berbicara, tapi semua itu hanyalah langkah menuju satu hal, mengenal Allah dan taat kepadanya. Sayangnya, tidak semua manusia berjalan ke arah yang benar.
Banyak yang terjebak dalam kesenangan dunia, melupakan Tuhannya, padahal setiap napas adalah pengingat bahwa hidup ini akan kembali kepada Allah. Lahir ke dunia bukan hanya hadiah, tapi juga amanah. Kita tidak diminta lahir, tapi kita ditugaskan untuk hidup sesuai kehendaknya. Dan itu adalah beban yang harus dijalani dengan iman. Jika hidup ini terasa berat, itu karena dunia memang bukan tempat istirahat. Dunia adalah ladang amal, tempat kita menanam dengan air mata, agar kelak memanen pahala di akhirat. Maka jangan sia-siakan kehidupan ini. Kita lahir bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Sebagaimana kita datang pertama kali polos, lemah dan berserah, lupa akan asal-usulnya. Salah satu penyakit hati terbesar manusia adalah lupa. Lupa dari mana ia berasal, lupa kemana ia akan kembali. Ia berjalan dalam hidup seolah-olah tidak ada permulaan yang hina, dan tidak akan ada akhir yang pasti. Manusia yang asalnya hanya dari setetes mani, kini merasa tinggi karena harta, jabatan, atau wajah yang menawan. Ia memandang rendah orang lain, seolah-olah ia diciptakan dari sesuatu yang lebih mulia. Padahal, jika ia jujur merenung, seluruh tubuhnya tersusun dari tanah dan air. Jika ia mati, maka tubuh itu akan kembali membusuk menjadi tanah, dimakan cacing. Lalu masihkah ada alasan untuk merasa sombong? Allah berfirman dalam surah Abasa, "Dari apakah manusia diciptakan? Dari setetes mani Allah menciptakannya dan menentukannya." Ayat ini seakan mengingatkan keras. Jangan pernah lupa akan asal-usulmu. Lupa akan asal-usul menjadikan manusia tidak tahu diri. Ia merasa bebas berbuat sesuka hati, seolah tak ada pencipta yang mengawasi. Ia menuruti hawa nafsu dan meninggalkan jalan petunjuk. Ketika ujian datang, ia menggugat takdir. Padahal, saat di rahim ibunya, ia hanya bisa pasrah. Tapi ketika dewasa, ia menggertak langit, menyalahkan Tuhan atas hidup yang tak sesuai keinginannya. Betapa lemahnya manusia, ia tidak bisa menciptakan rambut di kepalanya sendiri. Ia tidak bisa menambah tinggi tubuhnya, meski hanya 1 sentimeter. Tapi ia berkata, seakan ia berkuasa atas hidup dan mati. Seringkali manusia baru ingat asal-usulnya saat sakit keras, saat tubuhnya lemah, atau saat menghadapi kematian. Di saat itulah semua kesombongan runtuh, dan ia kembali bersujud dalam ketakutan. Maka sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa mengingat dirinya. Ia tahu ia berasal dari ketiadaan, dan suatu saat akan kembali dalam kehampaan dunia. Ia menjaga akhlaknya, karena tahu semua ini hanyalah titipan. Bila kita mengingat kembali bahwa kita berasal dari air yang hina, segumpal darah, dan segumpal daging, maka kita akan merendah, kita akan tunduk, kita akan malu jika melawan perintah Allah. Dan itulah bekal menuju keselamatan. Hidup di dunia bukan tujuan akhir. Banyak manusia hidup seolah-olah dunia ini adalah tempat tinggal abadi. Ia mengejar rumah, kendaraan pujian, dan popularitas. Tapi ia lupa bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Jika saja manusia mau merenung dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali, maka ia akan sadar dunia ini tidak layak dijadikan tujuan utama. Ia terlalu rapuh, terlalu fana, dan terlalu penuh tipu daya. Kita lahir tanpa membawa apapun, dan kita akan mati pun dalam keadaan tak membawa apa-apa, kecuali amal. Lalu mengapa kita mati-matian mengumpulkan dunia, seolah-olah itu bisa menyelamatkan kita? Allah tidak menciptakan manusia untuk dunia, tapi untuk mengenalnya, mencintainya, dan beribadah kepadanya. Dunia hanyalah ladang ujian, dan siapa yang lalai akan tergelincir ke dalam kerugian abadi. Lihatlah sekelilingmu, tidak ada satupun yang abadi. Wajah menua, tubuh melemah, harta hilang, jabatan berganti. Semua yang tampak megah hari ini akan menjadi debu esok hari. Tapi amal yang tersembunyi, yang kita lakukan diam-diam karena Allah, akan menjadi penolong di hari kiamat. Amal yang kecil
di mata manusia, bisa menjadi besar di sisi Allah. Orang yang mengingat asal-usulnya tidak akan tertipu oleh dunia. Ia tahu ia hanya musafir. Ia fokus mengumpulkan bekal, bukan bermegah-megahan dalam perjalanan. Dunia memang indah, tapi ia bisa menipu. Dunia bisa membuat kita lupa akan Allah. Maka, hanya orang yang hatinya bersih, yang bisa menatap dunia sebagai ladang amal, bukan singgasana. Kita pernah hidup 9 bulan dalam kegelapan rahim, dan itu penuh rahmat. Sekarang kita hidup dalam cahaya dunia, tapi seringkali gelap hatinya. Inilah tantangan kehidupan. Tetap mengingat Allah. Meski dunia menggoda, jangan biarkan dunia membuat kita lupa dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Dunia hanyalah ujian. Surga adalah tujuan, dan Allah adalah tempat kembali yang hakiki. Kematian dan kembali menjadi tanah. Kematian bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Tapi ia adalah pintu yang tak bisa dihindari. Semua yang hidup pasti mati, dan saat mati, tubuh kita kembali seperti asal, menjadi tanah. Tidak ada satupun yang bisa menunda kematian. Ia datang di saat yang telah Allah tetapkan. Tak lebih cepat, tak lebih lambat. Dan saat itu tiba, seluruh dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Jasad yang dulu dipuja akan dibungkus kain kafan. Tubuh yang dulu dirawat akan ditimbun tanah. Semua kemewahan akan hilang. Hanya amal yang akan menemani dalam kesunyian kubur. Kita berasal dari ketiadaan dan akan kembali kepada keheningan, dari nutfah yang hina menjadi segumpal darah, lalu daging, lalu hidup, dan akhirnya kembali hancur menjadi tanah. Itulah siklus kita. Maka jangan sampai hidup ini dihabiskan untuk berbangga. Jangan biarkan hati kita keras karena harta dan dunia. Karena semua itu akan ditinggalkan. Yang abadi hanya ridho Allah. Kematian adalah pengingat bahwa kita bukan siapa-siapa, bahwa semua yang kita miliki adalah titipan, bahwa satu-satunya yang pasti adalah perjumpaan dengan Rob kita. Saat malaikat maut datang, kita tidak bisa lari. Roh akan ditarik, tubuh melemas, dan dunia pun menjadi asing. Kita akan masuk fase berikutnya, alam barzah, tempat penantian menuju akhirat. Jika kita hidup dalam ketaatan, maka kubur adalah taman dari taman-taman surga. Tapi jika kita hidup dalam maksiat, maka kubur adalah lubang dari lubang neraka. Maka persiapkanlah sejak sekarang. Jangan sampai kita menyesal di akhir hayat. Jangan sampai kita berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh." Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Dia akan datang. Dan semoga saat itu tiba, kita dalam keadaan yang Allah ridhoi, kembali kepadanya. Sebagaimana kita datang, dalam kepasrahan dan keimanan. Kembali kepada Allah dengan roh yang tenang. Tujuan akhir dari hidup manusia bukan dunia, bukan kematian, tapi pertemuan dengan Allah. Dan Allah hanya menerima hamba-hamba yang kembali dengan hati yang bersih dan roh yang tenang. Dalam surah Al-Fajr ayat 2730, Allah berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridho, maka masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Jiwa yang tenang bukan berarti tak pernah diuji, tapi ia selalu kembali kepada Allah dalam setiap langkah. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang enaknya dunia, tapi tentang ridhonya. Roh yang tenang tahu dari mana ia berasal. Ia sadar ia diciptakan dari sesuatu yang hina, tapi dimuliakan oleh iman dan amal. Ia tidak sombong, tidak lupa diri, dan tidak lalai dalam ibadah. Roh yang tenang tidak takut mati karena yato. Mati hanyalah jembatan untuk bertemu dengan Rob yang selama ini ia cintai. Ia rindukan perjumpaan itu karena ia telah menyiapkan bekal terbaik. Tidak semua orang akan kembali dengan ruh yang tenang. Banyak yang kembali dengan penyesalan, ketakutan, dan ketidaksiapan. Tapi
mereka yang sadar akan asal-usulnya, akan hidup dalam kehati-hatian dan keikhlasan. Kita tidak tahu kapan ajal datang, tapi kita bisa memilih untuk menjalani hidup ini dengan sadar, dengan taat, dengan tunduk kepada Allah. Karena saat ruh keluar dari jasad, tak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Maka hari ini adalah kesempatan. Selagi ruh masih dalam tubuh, mari perbanyak sujud, perbanyak taubat, dan perbanyak amal saleh. Karena hanya itu yang akan menjadi cahaya di akhir perjalanan. Kembalilah kepada Allah sebelum kita dikembalikan. Secara paksa, sujudlah sebelum tubuh kita tak mampu bersujud. Bertaubatlah sebelum mulut tak lagi bisa mengucap istighfar. Semoga saat roh ini kembali, ia kembali dengan penuh ketenangan, bukan karena amal yang banyak, tapi karena rahmat Allah yang luas. Dan semoga kita semua tergolong dalam jiwa yang dirindukan olehnya. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku, hidup ini bukan tentang mencari kesenangan dunia, tetapi tentang mengarungi ujian-ujian kehidupan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Setiap detik adalah anugerah, dan setiap langkah adalah perjalanan menuju Allah. Jangan sampai kita terlena oleh dunia yang fana ini. Ketika kita ingat asal-usul kita akan lebih bijak dalam menjalani hidup. Kita akan lebih menghargai waktu, lebih banyak bersyukur, dan lebih giat beribadah. Karena hidup ini adalah ujian, dan hanya dengan iman serta amal yang baik, kita akan meraih kemenangan di akhirat. Allah menciptakan kita dari air yang hina, segumpal darah, dan segumpal daging untuk satu tujuan, untuk mengenalnya, untuk beribadah kepadanya, dan untuk kembali kepadanya dalam keadaan ridho. Maka marilah kita menapaki jalan hidup ini dengan penuh kesadaran akan tujuan itu. Jika kita bisa menahan diri dari kesenangan dunia, jika kita bisa menjaga hati dan selalu mengingat Allah, maka kita akan bisa kembali kepadanya dengan hati yang tenang, seperti yang dijanjikan dalam surah Al-Fajr. Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Setiap fase dalam kehidupan ini adalah bagian dari perjalanan yang ditentukan olehnya, dan kita memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang akan kita tempuh. Marilah kita pilih jalan yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Saat kita mengingat asal-usul kita akan merasa kecil di hadapan Allah. Kita akan tahu bahwa hidup ini bukan milik kita, tetapi titipan darinya. Maka kita harus menjaga amanah ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hidup ini tidak abadi, dan kita tidak akan selamanya berjalan di atas dunia ini. Kematian akan datang tanpa kita tahu kapan. Maka mari kita siapkan diri dengan amal yang baik, dengan hati yang bersih, dan dengan pengharapan yang tulus kepada Allah. Jangan biarkan dunia membuat kita lupa pada asal-usul kita. Jangan biarkan dunia menipu kita dengan segala kemegahannya. Dunia ini hanya sementara, dan yang abadi adalah kehidupan setelah kematian. Semoga kita menjadi hamba yang selalu ingat pada asal-usul kita dan selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan, sehingga pada akhirnya kita kembali kepadanya dalam keadaan bahagia. Mari kita berdoa agar Allah memberi kita kekuatan untuk selalu mengingatnya, untuk selalu bersyukur, dan untuk menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan kepadanya. Semoga kita bisa kembali kepadanya dengan hati yang tenang, dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Amin. Saudaraku, setelah kita tahu dari mana kita berasal, dari air yang hina, segumpal darah dan segumpal daging, masihkah kita merasa cukup pantas untuk menyombongkan diri? Jika video ini menyentuh hati dan mengingatkanmu akan asal-usul dan tujuan hidup kita, bantu sebarkan kebaikan ini. Tulis di kolom komentar apa yang paling membuatmu tersadar dari narasi ini. Like video ini sebagai bentuk syukurmu atas nikmat kehidupan yang Allah beri. Subscribe untuk terus bersama kami dalam perjalanan muhasabah dan pengingat diri. Aktifkan loncengnya agar kamu tidak tertinggal
Setiap kali ada nasihat baru yang mungkin bisa menguatkan langkahmu. Sebarkan video ini. Bisa jadi ini menjadi jalan hidayah bagi seseorang yang kamu cintai. Karena sebaik-baik amal adalah yang mengalir dan menghidupkan hati. Seperti cahaya dari Allah yang terus menyinari hati hambanya. Semoga Allah ridho atas langkah kita. Dan semoga kita semua kembali ke Podenia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.